Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,40% ke angka 7.107. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang pengendalinya kembali melakukan akumulasi di harga bawah dan saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal juga mulai membaik saat ini dan ternyata Vanguard dan BlackRock berbeda arah pergerakan pada saham ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Mereka yang Borong UNTR di Awal Tahun 2025. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Dari data Bloomberg, sejumlah nama ramai-ramai memborong UNTR sepanjang perdagangan bulan ini. Salah satunya Dimensional Fund Advisor yang mengakumulasi saham UNTR sepanjang Januari tahun 2025. Selain itu ada FMR, LLC yang juga melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat, ternyata BlackRock melakukan aksi melepas saham UNTR sepanjang bulan ini. Jadi selain BlackRock, jika kita lihat, Vanguard beda dengan BlackRock terpantau masih menghold saham UNTR sejak November tahun 2024. Jadi yang melakukan akumulasi di Januari ini ada Dimensional Fund Advisor. BlackRock Januari ini melakukan distribusi, sedangkan Vanguard terpantau masih menghold saham UNTR, jadi tidak take profit atau tidak akumulasi dan distribusi saham UNTR. Dan sekarang kita lihat saham UNTR. Saham UNTR sudah beberapa kali kita update. Secara teknikal bisa kita lihat UNTR masih sideways. Beberapa kali bisa kita perhatikan masih kuat berada di atas zona 24.800 sampai 25.000. Zona ini beberapa kali dites, UNTR masih bisa bertahan dan rebound. Menariknya hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke 26.175 dan sekarang mencoba untuk break resisten di EMA 150 di sekitar 25.925 sampai garis EMA 50 di sekitar 26.325. UNTR akan menarik apabila satu minggu ke depan berhasil break garis EMA 50-150 ini. Karena secara teknikal akan mulai uptrend dan target kenaikan terdekat di 27.000 apabila berhasil break dan target lebih jauh di zona 27.500 sampai 28.000. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Asing juga beberapa hari terakhir terpantau masuk akumulasi. Jadi akumulasi asing hari ini, akumulasi di broker summary hari ini lumayan besar. Asing juga terpantau masih masuk dengan jumlah lumayan besar pada perdagangan hari ini. Jadi UNTR, apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekira zona 24.800 sampai 25.000, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 26.000 untuk trailing stop atau garis EMA 150 untuk trailing stopnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, wait and see lebih oke adalah buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau tunggu kembali jika garis EMA 150 sampai 26.000. Apabila UNTR bisa bertahan dari rebound dari harga 26.000 baru coba ikutan entry di sekitar harga 26.000. Dan target take profit jangka pendek tetap di 27.000 sampai zona 27.500 sampai 28.000. Oke, sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Indi. Ini secara teknikal sebelumnya sudah sempat kita bahas pada saat awal baru mencoba break garis EMA 150. Sampai saat ini secara teknikal Indi masih uptrend walaupun sempat kemarin terkoreksi mengetes harga 1.680. Tapi walaupun mengetes bisa kita lihat ini masih berupa daerah support, Indi masih bisa bertahan dan rebound hari ini naik 4% lebih. Dan ini merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member. Dan nanti juga saya akan coba bahas Doit yang merupakan salah satu saham juga masuk watchlist kami minggu ini. Jadi Indi masih on track untuk menuju 1.800. Apalagi jika kita perhatikan pada kenaikan Indi hari ini, bisa kita lihat asing hanya melakukan sedikit akumulasi, tapi dalam beberapa hari terakhir asing sudah mulai masuk akumulasi pada tanggal 10 dan tanggal 13. Di broker summary pun terpantau kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi Indi apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold, teman-teman bisa jadikan 1.680 atau 1.600 untuk trailing stopnya. Sedangkan target kenaikan terdekat, saya lihat ada potensi ke 1.800. Apabila berhasil break, baru Indi berpotensi untuk menuju target berikutnya ke 1.880 sampai 1.930 untuk target berikutnya. Tapi untuk target terdekat ada potensi ke 1.800, karena jika kita perhatikan 1.800 sebelumnya menahan kenaikan dari saham Indi. Dan jika terpantau mencoba break ternyata masih gagal, Indi masih ada potensi untuk kembali melemah
ke 1680 sampai 1650 untuk target penurunan terdekat apabila ini gagal break 1800 nih. Oke, sekarang kita akan coba analisa saham DOIT. Saham DOIT bisa kita perhatikan dia masuk watchlist kami walaupun secara teknikal ini masih belum oke. Bisa kita lihat sampai saat ini untuk DOIT masih mencoba untuk naik di atas 565 dan sekarang berada di sekitar harga 550. Sedangkan support terdekat ada di sekitar 530. Jadi hari ini memang DOIT sempat naik tinggi tapi ternyata masih gagal break 565, kembali melemah ke 550. Dan secara teknikal memang DOIT masih sideways untuk tren jangka pendek, tapi tren jangka menengah memang DOIT masih bergerak downtrend. Jadi DOIT bisa menarik apabila memang berhasil naik di atas 560 atau minimal bisa bertahan di 550. Dan jika kita perhatikan untuk DOIT pada perdagangan hari ini, aksi memang terpantau hari ini melakukan distribusi, tapi di broker summary terpantau pada perdagangan hari ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk DOIT apabila teman-teman ingin coba pantau juga masih bisa coba pantau. Lebih oke adalah buy on breakout apabila berhasil naik di atas 560 atau spekulatif buy di sekitar 550 selama DOIT tidak turun bawah 550. Sedangkan target take profit jangka pendek itu di sekitar 580 sampai 600 untuk target jangka pendeknya dan target lebih jauh di sekitar garis EMA 150 di 615. Oke, selanjutnya saya akan coba update juga ITMG. ITMG bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Ada potensi mulai terbentuk double bottom sini. Satu minggu sebelumnya sempat menyentuh 25.000. ITMG 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit, mulai terbentuk candle hijau. Saat ini mencoba untuk naik di atas 25.800. Kenaikan hari ini tidak sampai 1% ke 26.000, memang belum mengkonfirmasi 25.800 lewati. Tapi jika kita perhatikan candle, menarik, 3 hari terakhir aksi sudah mulai masuk. Kenaikan hari ini juga masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat ITMG masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50-150 yang saat ini di sekitar 26.275. Sampai target lebih jauh di sekitar 26.500. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, belum sempat dapat di sekitar daerah support 25.000 atau di sekitar 25.500, masih bisa wait and see di sekitar 25.800 sampai maksimal 26.000 ini untuk target entry-nya. Apabila memang ITMG satu minggu ke depan terkonfirmasi berhasil naik di atas 25.800. Dan target take profit jangka pendek tetap di sekitar garis EMA 150 sampai 26.500. Karena sebelumnya juga jika kita perhatikan ITMG berhasil rebound dari 25.500. Tapi mencoba naik di atas garis EMA 50-150 ternyata gagal dan kembali melemah. Jadi ITMG belum bisa kita konfirmasi upturn apabila memang belum berhasil naik di atas garis EMA 50-150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.